Terima kasih sudah hadir di sesi siang pada hari Jumat ini ya. Pasti hari ini sangat panas, jadi ayo kita bersabar dulu untuk belajar pada hari ini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Kak Dito. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 kita masuk ke sesi di pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari, dan bentuknya ini sudah sering kita gunakan dan sudah sering kita lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mau Kak Dito ini mau absen dulu. Oke, pertama, Naila, apakah ada Naila? Oh iya, itu Naila. Naila gimana hari ini? Apakah panas hari ini? Saya tadi berangkat juga panas ya. Oh oke. Ya, Naila jangan lupa nanti pakai penutup kepala, karena nanti kalau kelamaan terkena panas itu bikin pusing, gitu ya. Naila, berdiri ya. Oke, yang kedua mungkin Ahmad. Ahmad ada Ahmad? Itu di ujung Ahmad. Ahmad, gimana hari ini sekolahnya? Aman semuanya? Aman. Oke. Terlihat sangat kecapean. Kenapa Ahmad? Oh, habis ekskul ya. Ekskul apa Ahmad tadi? Basket. Jos. Sangat menguras tenaga. Jaga kesehatan Ahmad ya. Saya tulis Ahmad. Lalu yang ketiga, Made. Mana Made? Oh ini Made. Depan sendiri itu. Sangat semangat kamu Made hari ini ya. Iya. Gimana hari ini? Kok pakai baju adat? Ada apa di hari Jumat? Tumben pakai baju adat. Biasanya hari Kamis pakai baju adat. Oh ada ibadah hari ini Made. Lama ibadah hari ini ya. Tetap semangat ya. Dan tetap pakai topi supaya tidak kepanasan. Oke, Made saya tulis. Made. Oke, sudah ada 3 orang. Kalau kadek, ada kadek? Kadek tidak hadir. Ya, tidak apa-apa. Berarti hari ini 3 siswa yang hadir di mata pelajaran sesi matematika. Ya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan siang hari ini ya. Saya harap kalian semua sehat-sehat saja dan tidak ada kesulitan di sekolah. Kalau ada kesulitan bisa kayak gitu dari matematika. Ya. Oke. Pertama-tama kita akan bahas apa sih Kak di siang hari ini. Di siang hari ini kita punya materi namanya adalah Pitagoras. Nah, apa sih Pitagoras itu ya? Apakah Pitagoras itu ada hubungannya dengan lingkaran karena mengandung kata-kata pi? Nah, terus apakah goras itu berhubungan dengan gores-goresan? Dan juga kan ya. Nah, coba Made, apa yang kamu tahu tentang Pitagoras? Oke. Lihat lebih dulu enggak apa-apa Made? Cari dulu. Oke. Nah, bagus Made. Terima kasih dari pendapatnya Made. Sudah bagus. Ada yang lain? Mungkin Naila. Ya Naila, gimana Naila? Oh, ada segitiga-segitiganya. Oh, oke. Bagus Naila, sudah masuk. Itu sudah definisi mungkin 80%. Sudah bagus. Kalau Ahmad gimana Ahmad? Oh Naila tulis. Ahmad, kamu kok pindah-pindah sama Naila? Wah, kamu ini. Lain kali kalau sudah duduk di situ, kalau mau berpindah tempat silakan bilang kayak gitu dulu ya. Kita sepakati dulu supaya nanti tidak pindah-pindah, akhirnya kacau kelasnya ya. Oke Ahmad, pindah ke situ. Tetap tukar sama Naila tadi. Ahmad, apa menurutmu Pitagoras itu Ahmad? Kamu menjelaskan sudah pakai rumus-rumus Ahmad, pakai kuadrat-kuadrat. Nah, nanti teman-teman ini apakah sudah dapat ini ya? Nah, ini kita tanya dulu. Jadi Naila sama Ade, apakah sebelumnya sudah pernah dapat Pitagoras, pelajaran Pitagoras di kelas? Sudah, tapi bingung. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita tulis di sini ya. Kalau Mbak Naila, gimana? Oke, sama juga ya. Oke. Ya, kita masuk ke materi Pitagoras yang pertama ya. Pitagoras itu kalau kamu sering melihat sebuah benda berbentuk segitiga. Coba, Naila, apa benda segitiga yang sering kamu lihat? Atap rumah. Iya, betul. Kita contoh dulu ya. Contoh Pitagoras itu kalau yang di kehidupan sehari-hari pertama kita lihat rumah gitu ya. Nah, ada rumah di sini.
Oke, Naila, terima kasih sudah berkontribusi. Saya kasih bintang untuk Naila. 1 bintang. Oke. Lainnya, Made, ada Made, oh coba deh. Made. Nah, Made, ada pendapat tentang Pythagoras tadi, benda segitiga yang sering kamu lihat? Pizza. Waduh, lapar kamu. Ya, enggak apa-apa. Kita contohkan pizza. Gimana buat pizza ya ini? Saya gambar dulu. Terus ada makaroninya. Nah, pizza. Betul. Mari, terima kasih sudah berpendapat ya. Saya kasih juga deh. Nah, oke, terakhir Ahmad. Ayo kamu apa dulu? Ayo. Benda yang bentuknya segitiga sering kamu lihat. Oh, apa ya kira-kira? Oh, bendera. Iya, betul. Boleh bendera. Ini saya gambarkan yang gini ya. Bendera. Betul. Terima kasih. Benda-benda segitiga yang sudah kamu jelaskan tadi itu bisa dibuat dalam bentuk Pythagoras. Tapi Pythagoras itu dia spesifik. Spesifik seperti apa? Nah, kita lihat dulu. Pertama, sejarah Pythagoras. Sejarah Pythagoras. Ini supaya tidak terlalu panjang saya bagi dua ini papannya. Oke, sejarah Pythagoras. Pythagoras itu ditemukan oleh seseorang yang namanya siapa? Ahmad itu. Nah ini Ahmad nih. Ahmad siapa? Penemu Pythagoras. Oh iya betul juga Ahmad ya. Terima kasih. Ini tadi Ahmad sudah yang 1. Sekarang bintang 2. Oke. Ahmad, siapa penemu Pythagoras tadi? Kamu bilang Pythagoras juga. Oke. Saya tulis penemu Pythagoras itu nama juga Pythagoras. Betul sekali. Penemu Pythagoras namanya juga Pythagoras. Jadi dia menyematkan namanya dalam penemuannya. Sangat keren sekali. Siapa tahu nanti kamu menemukan sebuah penemuan tentang rumusan atau sesuatu hal yang lain sehingga kamu bisa menyematkan namamu di rumusan itu, kan keren ya. Nah, oke. Lalu Pythagoras itu ngomong seperti apa? Naila, coba. Naila, visi Bapak Pythagoras atau Ibu Pythagoras? BTW Ahmad, Pythagoras itu laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Ya, terima kasih, laki-laki. Ya, dari Bapak Pythagoras dari Naila, gimana? Ya, Pythagoras mengatakan bahwasanya jumlah dari sudut. Oh, bukan, mohon maaf. Jumlah dari sisi tegak dan sisi tidur kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ya, betul. Terima kasih Naila. Nih. Nah, Bapak Pythagoras berkata bahwasanya jumlah dari sisi tegak kuadrat. Wah, ini tidak cukup ini. Saya tulis dulu. Jumlah dari sisi tegak kuadrat dijumlah dengan sisi tidur kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Iya, betul sekali. Inilah sejarah dari Pythagoras. Jadi si Bapak Pythagoras berkata bahwasanya jumlah dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi tidur kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, apakah ada definisi lain, Mas? Ya, ada definisi lain, Kak. Dari Kak Dito mungkin ada, tapi mungkin dari Madi dulu. Ada nggak Madi? Masih belum terlalu nangkap. Oke, sekarang Kak Dito kasih definisi yang sederhana dari Kak Dito. Kalau dari Kak Dito, dia mengatakan bahwasanya jumlah
dari sisi yang tegak lurus kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, oke. Ini kalau dari K di itu saya tulis nih, siapa tahu bisa jadi definisi di kehidupan selanjutnya gitu ya. K gitu. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sudah cukup ya dari hari ini ya. Oke. Oh, Mas Ahmad, kamu lagi tulis apa itu? Coba saya lihat tuh. Oke, mana? Ya, belum Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad, nulis tugasnya yang selain matematika nanti dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang hari ini matematika dulu, oke? Oke. Ya, sudah dicatat semua ya dulu ya untuk sejarah Pythagoras ya. Nah, Kak, kenapa kok di sini mengatakan sisi tidur, sisi kuadrat? Di sini nih ada sisi tidur, ada sisi miring, ada sisi tegak, dan di sini ada sisi miring kuadrat, ada di sini sisi tegak lurus. Itu apa sih Pak? Kak, itu gimana cara lihatnya itu? Nah, di mana ada sisi-sisi? Kalau kita berbicara atau membahas tentang sisi, maka pasti ada sebuah bangun datarnya, gitu ya. Kita cek bangun datarnya. Kalau tadi saya mengatakan bangun datarnya apa? Segitiga, betul. Ada segitiga, siku-siku sini. Nah, ini segitiga, siku. Nah, lalu ada lagi segitiga yang lain yang seperti ini ya. Pizza ini kan segitiganya segitiga apa? Sama kaki. Segitiga sama kaki. Lalu yang lainnya ada di atap rumah nih ya. Dia bentuknya apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, adakah segitiga yang lain? Kira-kira Made? Ada? Ada, ya betul. Segitiga apa? Sembarang. Oke, betul. Segitiga sembarang Made. Betul sekali. Itu segitiga terakhir yang akan kita bahas nih. Nah, segitiga sembarang. Nah, karena di sini ada kata-kata apa nih? Tegak, sisi tegak dan sisi tidur. Lalu di sini juga dikatakan sisi tegak lurus. Nah, ini ya, tegak lurus. Berarti dalam Pythagoras itu yang dipakai yang mana tuh Ahmad tuh? Yang segitiga? Siku-siku. Yes, betul sekali. Terima kasih Ahmad ya. Ahmad. Tadi Ahmad menjawab, Mas Madi juga menjawab. Oke. Terima kasih Mas Ahmad. Memang betul yang kita pakai itu segitiga, siku-siku. Nah, berarti bagaimana Mas? Bagaimana Kak caranya kita melihat segitiganya itu? Nah, kita masuk ke topik kedua. Ini topik pertama sudah paham ya tadi ya, sudah tidak ada pertanyaan ya. Ya, oke. Kalau sudah ada pertanyaan kita cetak nih karena sudah paham. Oke. Di segitiga siku-siku akan kita bahas di perumusan Pythagoras. Wah, sudah masuk rumus nih. Asik dong. Oke. Kita masuk ke rumus kedua. Pembahasan kedua di mana perumusan Pythagoras. Nah, perumusan Pythagoras karena di sini sudah ada 4 segitiga dan Ahmad menyatakan ada satu segitiga siku-siku dan itu betul, maka kita gunakan segitiga siku-siku. Ya, di sini segitiga siku-siku nih saya gambar agak besar. Nah, segitiga siku-siku selalu apa tandanya? Apa tandanya? Ada tandanya. Oh iya betul, ada tanda kotak di sini di ujungnya ya. Nah, betul, ini Naila segitiga siku-siku. Apakah ada tanda yang lain? Ada. Bentuknya mungkin saya gambar di sini ya. Besar juga nih di sini. Tanda yang lain seperti ini dia nih.
ada tanda seperti ini, maka itu adalah segitiga siku, gitu ya. Oke, aman? Kemudian paham ya? Naila, paham di sini? Paham? Made? Paham. Terima kasih, paham ya. Lalu ada sisi-sisi. Di sini ada dikatakan ada berapa nih sisinya? Sisi tegak, sisi tidur, sisi miring. Coba Made, sisi tegak itu yang mana? Oh iya, belum saya kasih ya, notasi nama ya. Saya kasih nama dulu di sini. Saya kasih tanda bahwa di sini sisi A, di sini sisi B, titik B, di sini titik C. Di sini saya kasih E, F, H, gitu ya. Nah, sisi tegak mana sisi tegak? Mana sisi tegak? Sisi tegak yang AB. Ya, betul. Sisi tegak adalah AB. Sisi tegak. Yang mana tadi ya? AB. Oke, saya tulis di sini. Sisi tegak AB. Ya, biar terlihat AB gitu ya. Coba Ahmad, sisi tidur yang mana Ahmad? BC. Yes, betul. Sisi tidur. Yang BC. Oke, yang terakhir sisi miring mana Nela? Sisi miring nih. Jelas kan ya? Lihat ya Nela ya. Iya, yang AC, betul sekali Nela. Sisi miring itu adalah AC. Nah, oke. Nah, karena sisi tegak, sisi tidur, sisi miring sudah ada, sekarang kita masuk ke penerjemahan dari definisi dari siapa? Pythagorasnya. Ini boleh saya hapus dulu ya. Sudah dicatatkan ya? Oke, saya hapus dulu. Ini. Oke, saya hapus. Ya, Ahmad, ada pertanyaan? Oh, kenapa itu? Bukunya itu. Coba saya lihat. Ya. Oh, kamu membuat gambar yang lain. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah betul ini. Oh, kamu membuat yang EH, yang EFH. Ya, betul. Kalau EH-nya itu yang sisi miring. Nah, betul Ahmad. Terima kasih. Sudah. Nah, karena sudah ada yang bisa membuat penggambaran sendiri, Ahmad sudah oke, lainnya sudah mudeng ya, sudah paham. Kita masuk ke rumusannya. Rumusannya tadi kan di sini dikatakan dia itu, kalau saya tulis lagi di sini, jumlah sisi yang tegak lurus kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Oke, berarti jumlah dari sisi yang tegak lurus kuadrat, mana yang tegak lurus ini? AB itu tegak lurus dengan BC, betul ya? Nah, ini kita pakai ini. AB itu tegak lurus dengan BC, tapi AB dan BC-nya itu dikuadratkan lalu dijumlah. Ini jumlah. Nah, berarti gimana tuh? Ya berarti AB kuadrat dijumlah dengan mana tegak lurusnya satunya? BC. BC kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat. Sisi miringnya adalah AC, maka di sini tulis AC kuadrat. Nah, supaya ada highlightnya saya kasih tanda di sini. Rumus. Nah, ini rumusnya nih. Boleh pakai ini. Nah, ini rumus nih bisa dipakai nih. AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Oke, saya punya satu tantangan untuk yang segitiga EFH kira-kira. Siapa yang bisa membuatkan rumusnya nih? Kayak rumusnya apa nih? Untuk EFH.
segitiga EFH. Rumusnya beda apa nih? Made? Oh ya, mau Made? Mau jawab silakan. Gimana? EFH sama dengan oke? EF kuadrat betul ditambah FH kuadrat, iya betul, sama dengan EH kuadrat. Yes, betul Made. Wah, dapat nih. Bintang nih satu nih. Nah, oke. Saya tulis ya Made. Saya tuliskan. Coba di mana di highlight tadi kata-katanya gimana tuh? EH kuadrat. Oh bukan. Apa tadi? EF. Oh ya sorry. EF kuadrat ditambah dengan FH kuadrat sama dengan EH kuadrat. Yes, betul sekali Made. Terima kasih. Kamu sudah paham nih kayaknya nih rumus-rumus tadi ini. Nah, ini kalau di sekolah tadi sudah didapat ya kayaknya Made ya. Oke, ini saya kasih tanda nih. Nah, oke. Dari sini apakah sudah pusing? Belum ya, masih gampang ini. Kalian saya paham, mungkin ada beberapa yang kelemahan di perkalian atau perpangkatan. Tapi selama kalian hafal perpangkatan alias perkalian dengan angka yang sama, saya yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan dari teorema Pythagoras ini. Itu ya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Belum? Oke. Ada saya channel ya untuk topik kedua. Oke, saya channel nih topik kedua. Oke, masuk ke topik ketiga yaitu apa ini? Contoh Pythagoras. Contoh Pythagoras. Contoh Pythagoras. Contoh Pythagoras yang sering kita pakai, yang sering kita ketemu itu apa? Misalnya kamu mau mengukur tinggi dari sebuah gedung. Wah, tapi kamu tidak tahu tuh berapa sih jarak kok mengukur tinggi? Mengukur jarak kamu ke ujung gedung itu, ke pucuk ujung gedung itu. Tapi kamu hanya tahu ukuran atau tinggi dari gedung itu dan tahu jarak kamu dengan gedung. Nah, coba kita contohkan ya. Oke, kita contohkan sebuah gedung. Nah, sehingga ada sebuah gedung nih. Jendela. Nah, sebuah gedung memiliki tinggi anggaplah berapa ya? 15 meter. Nah, kamu ingin mengukur tinggi dari gedung tersebut, tapi kamu cuma tahu tinggi gedungnya. Gimana caranya supaya kamu bisa mengetahui jarak kamu dengan gedung, ujung gedungnya yang ini? Titik A ini saya titik A. Nah, caranya adalah kamu harus mengukur jarak antara kamu dengan gedungnya. Contohnya Mas. Nah, contohnya gimana? Anggaplah di sini titik bawah gedung ini tanah ya. Ini tanah nih. Nah, di tanah ini ada kamu di sini. Nah, ada kamu di sini nih. Kamu ukur dari tanah ini anggaplah titik B. Ya, titik B. Biar kelihatan titik B itu. Lalu yang ada di sini di kakimu ini, di titik bawahmu ini titik C, anggaplah seperti itu. Ini saya hapus titik C. Baru nanti kita bisa hitung. Caranya gimana? Oke, kita masuk caranya. Ini saya hapus dulu ya. Sudah catat kan? Oke. Saya hapus. Nah, karena ada A, B, dan C, maka kita gambar nih A, B, C. Pasti kan gedung itu tuh gak lurus kan ya? Kan nggak mungkin ya gedung itu kayak miring gini. Mungkin dikira Michael Jackson gitu ya. Kita gambar di sini nih. Nah, maka karena ini tegak lurus, berarti kita mau mengukur nih jarak dari A ke C. Saya ukur dari A ke C. Nah, dari A ke C berapa tuh? Nah, kita menggambar dulu ya dari segitiganya A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Berapa jarak
kamu ke ujung gedungnya. Nah, kamu lihat, berarti kan jarak dari sini ke sini, berarti jarak dari A ke C yang ditanyakan dia. Dari A ke C berapa mas? Nah, saya kasih tanda nih, A ke C berapa ini? Tapi kita tahu bahwasanya dari titik A ke B itu 15. Nah, anggaplah dari B ke C kamu mengukur nih, kamu mundur. Dari anggaplah ini gedung mepet sama kamu mundur sejauh berapa meter? Anggaplah 20 meter. Nah, maka gimana caranya untuk menghitung? Nah, kita hitung nih pakai caranya nih. Caranya adalah pertama kamu masukkan dulu mana yang merupakan sisi tegak. Sisi tegak adalah AB. Saya tulis AB ditambah dengan sisi figur kuadrat BC sama dengan sisi miring kuadrat. Ya, sisi miringnya berapa? Tahu nih, AC. Karena tidak tahu ya tulis saja seperti itu ya. Ya, oke. Saya masukkan AB kuadrat 15 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat 20 kuadrat. Ya, sama dengan AC kuadrat. Nah, kalau yang ini berapa mas kalau dijumlahkan ini? 15 kuadrat 225. Ya, kalau 20 kuadrat berapa? 400. Maka ini AC kuadrat. Coba ini dihitung nih, 225 ditambah 400. Coba, berapa Nela? Iya, 625, betul. 625 sama dengan AC kuadrat. Karena kita tidak terbiasa menghitung konstannya di kanan, yang angka yang huruf ini di kanan, kita pindah dulu deh. AC kuadrat 625, maka kita balik. AC kuadrat di kiri sama dengan 625 ya. Nah, karena di sini akan ada operasi hitung kuadrat, berarti kita bisa tulis AC adalah akar dari 625. AC adalah berapa tuh? Madi? Iya, betul sekali. AC adalah 25. 25 apa? Meter. Jangan lupa. Nah, ini nih. Nah, oke, bisa dipahami? Naila, ada pertanyaan? Ya, gimana Naila? Coba saya lihat. Hitunganmu. Oke. Oh, ya, betul, sudah. Nah, sudah lihat penggunaan Pitagoras seperti ini. Terus contohnya juga sudah ada. Ya, bisa dipahami nggak ya semuanya? Iya, oke, terima kasih. Nah, dari ketiga option atau ketiga topik ini kita sudah bahas semuanya tuh, mulai dari apa itu sejarah Pitagoras, lalu bagaimana rumusan yang dipakai, lalu bagaimana contoh dari Pitagorasnya, kan gitu ya? Iya. Maka highlightnya adalah pertama, Pitagoras itu harus punya, saya kasih note di sini ya, note. Nah, note yang pertama, perhatikan apa yang diperhatikan? Ya, yang pertama kita harus memperhatikan sisi tegak, lalu sisi tidur, lalu sisi miring, kayak gitu ya. Duh, ada lagi? Iya, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah penggunaan angka kuadrat dan apa? Akar, ya betul. Angka kuadrat dan akar. Yes, betul sekali. Ini note yang kita pakai hari ini ya. Itu highlightnya dari sebuah rumusan kita. Oke, cukup. Sudah dipahami ya Pitagoras ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Yes, terima kasih. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 berapa sih pemahaman kalian tentang pelajaran Pitagoras yang sudah kita bahas hari ini? Naila? 8? Masuk. Ahmad?
Aman? Oh iya aman. 8,5. Bagus sekali. Mandi sudah dapat tadi dapat berapa? Mudengnya atau pemahamannya? 10. Sangat mudeng, sangat paham. Nah, berarti alhamdulillah kita hari ini sudah belajar kita. Siap. Terima kasih sudah mau menghadiri kelas pada hari ini. Silakan yang perlu dicatat dulu. Lalu setelah itu ya. Oke, terima kasih sudah hadir pada kelas pada siang hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini itu bermanfaat. Lalu semoga ilmu yang saya berikan ini bisa kamu gunakan untuk kehidupan sehari-hari ke depannya, gitu ya. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.